anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illa ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini tanggal 22 bulan Sya'ban ya, 1442 Hijriah. Jadi tinggal sepekan lebih kita ketemu dengan bulan Ramadan. Saya kira kemarin Mama Dede penutup. Jadi dikira hari ini pagi ini nggak ada kuliah subuh. Subuh kemarin deh kemarin. Perkiraan begitu. Tadinya malam tadi mau berangkat ke Bogor langsung karena pagi ini jam 8 ada wisuda anak-anak santri. Ceritanya kita ada yayasan, kemudian bangun masjid di sana di tempat yang memang belum ada masjid. Kemudian yang belajar sekarang target kita anak-anak kampung sini, ya kan? Karena boleh jadi kalau modalnya besar bisa aja kita menampung anak-anak luar kampung, kan? Nyiapin gurunya, nyiapin tempat, nyiapin segala prasarananya. Tapi target awal adalah anak-anak kampung kita. Dan alhamdulillah ada sekitar 100 anak peserta dari yang PAUD sampai PPA ya. Dan dalam waktu lupa saya kalau tidak salah sebelum 1 tahun ada ustadz dan ustadzah suami istri hafidhah gitu kan. Nah di situ ditempatkan ada rumah imam, rumah ustadznya. Dan hari ini ya sebagai apresiasi untuk menambah semangat mereka akan ada ya mungkin istilah kita keren-kerenan adalah wisuda gitu kan. Wisuda anak yang hafal juz 29 dan juz 30. Padahal bukan di asrama, di rumah masing-masing itu kan lebih susah ngurusnya ya, lebih susah memantaunya. Tapi alhamdulillah ada di antaranya di atas kuasa Allah dan kehendaknya yang bisa menghafalkan 1 juz atau 2 juz dalam waktu sekian bulan ya. Gitu. Alhamdulillah bisa kita laksanakan hari ini. Makanya dikira juga kemarin pengajian MUI ibu-ibu Ahad yang lalu karena kita membahas tentang Tarhib Ramadan. Dikira hari itu terakhirnya, hari ini sekali lagi katanya. Tapi alhamdulillah ada yang ganti yang DMUI nanti. Jadi dari kajian dari kegiatan ini mungkin benturannya luar biasa, undangan juga hari ini ada 4 gitu kan puyeng gitu. Badan cuma 1 kesana kemarin mana habis sakit tadi kurang 10 kilo Pak, lumayan Pak. Kalau pengen pengen kurus Pak, sakit aja Pak kurus. Ya Allah. Kayak suaranya agak terutama kalau ada kipas, memang saya suara imaman harus ada kipas, saya menjadi agak berat. Baik, kita kembali menyampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kita kedua sanak kita Rasulullah SAW. Tadi kita sudah musir setan ya dengan 2 kali sujud
siapa? Ya kata Nabi. Jadi ketika kita baca Quran, ketemu dengan ayat sajdah dan kita sujud, iblis setan nyingkir pergi sambil nangis. Dia mengatakan, anak Adam disuruh sujud, sujud. Sementara aku disuruh sujud sama Allah, aku enggak, nangis. Jadi kalau kita ingin membuat setan nangis, ketika kita baca sujud ayat sajdah yang 15 tempat itu, ya tadi yang dua di juz amma itu diawali di surat terakhir surat Al-A'raf itu yang pertama sih, ya, yang lainnya saya lupa. Tapi intinya dengan cara sujud tilawah maka iblis itu pergi sambil menangis. Nah, kalau ingin jauh dari iblis, segera berangkat saat adzan. Ringan langkah kita. Kenapa? Rahasianya bahwa kalau adzan berkumandang, adbar syaitan. Adbar itu perginya ke dubur, ke belakang, pergi dia. Walahum durotun, dan dia punya kentut yang kencang, durot namanya. Hatta layasma at-ta'din, sampai dia tidak bisa mendengar itu suara adzan. Makanya pengeras suara gedein 2 kali seperti sekarang. Jangan ada wacana pengeras suara kecilin ya, ada non muslim yang merasa terganggu, datangin dulu sama pengurus masjid, Mbak ataupun apa, mohon maaf mungkin di waktu-waktu tertentu pengeras suara agak mengganggu, mohon izin. Kan boleh gitu kan, ngomong dulu. Kalau ada si anu ngomong tuh enak banget, merasa diorangin tuh. Jadi kalau ada merasa terganggu, mohon izin ya, ada setiap waktu itu akan berkumandang dari masjid kami, kan gitu. Ngomong aja dulu, jangan sampai ribut kayak di Medan sono, ya kan? Gara-gara ada mencap-mencap marah, gara-gara ada harus kalau kayak pelanin suara adzan. Kalau dipelanin suara adzan, setan tambah seneng. Kerasin tuh suara adzan, dia pergi sambil terkentut-kentut. Tapi kalau adzan selesai, balik lagi dia. Kalau kapok dia, balik lagi. Goda. Bu, tenang aja Bu, kan masih duhur, masih panjang. Tenang aja lah, tidur berapa setengah jam lagi, subuh kan masih belum terbit matahari, kan belum habis waktu subuh, kan begitu tuh iblis. Udah kita berangkat sholat, pas qomat pergi itu menjauh lagi. Selesai qomat datang lagi, itu udah Allahu Akbar. Oh iya, hari ini kan lupa belum beli beras. Itu kan ibu tuh, kalau bapak mah nggak beda. Pasti ingat yang lain-lain kan gitu. Jadi itu kita bisa membuat iblis nangis dengan melakukan sujud tilawah saat kita baca Quran, ketemu dengan ayat sajdah, dan setan akan pergi, iblis akan nyingkir ketika mendengar adzan dan qomat. Kira-kira gimana supaya setan jauh dari kita? Yaitu bangun berangkat saat adzan berkumandang, insya Allah ringan, karena iblis tidak sedang menggoda kita. Ya. Terus hari ini bahasan kita bukan iblis, cuma tadi teringat aja gitu. Bahasan kita makan makanan yang halal, gitu ya. Makan makanan yang halal. Lah Pak Ustadz, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Gitu tuh banyak yang ngomong begitu. Bukan di sini, bukan pada Allah, bukan pada Allah. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Alhamdulillah ya. Padahal pengaruh dari makanan-makanan yang haram itu akan berpengaruh besar kepada kekhusyuan sholat kita. Ya, khusyuk itu syarat minimal, gitu aja ya. Syarat minimal kalau kita ingin khusyuk dalam sholat adalah pertama, hadirkan hati. Jadi hati kita ada di sini, di Allah, bukan lagi di pasar baru. Udah lama sekarang ya, Pasar Jaya lagi. Hati sedang ada sekarang, bukan dalam hanya ucapannya doang. Hati yakin sedang sholat ini, itu yang pertama. Nyadar
Karena yang namanya niat itu kan sering saya sampaikan, niat itu artinya melakukan sesuatu pekerjaan khususnya ibadah dengan sengaja. Hati kita di sini. Yang bikin lekar ini masa lagi mampu, lagi apa namanya ngelemin atau mampu ngecat gitu kan, pikiran kemana-mana, enggak, lagi konsentrasi di sini. Itu sholat itu gitu. Hati kita ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, paham apa yang kita baca. Makanya kalau tidak salah ada ya kajian fikih di sini ya. Ada yang menyampaikan fikih, ada kan? Kajian fikih. Ya itu, dan dari kajian fikih itu kan arti Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, segala macam itu kan paham. Terutama juga bahwa bagi imam sedapat mungkin yang dibaca itu yang makmum rata-rata sudah hafal sehingga ngerti artinya semua. Cuma tadi juga ya Allah betapa indahnya kalau kan kitab catatan kebaikan kita diterima oleh tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang dikasih kitab nanti kita catatan amalnya dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Enak banget kembali dengan anak cucu kita kumpul di surga. Nah, jadi cita-cita kita itu intinya jangan hanya sebatas saya cita-cita pengen jadi insinyur, pengen jadi ini, pengen, jangan itu cita-cita itu. Masalah kerja di dunia terserah, yang penting halal, hasilnya berkah buat keluarga. Saya pengen bareng-bareng masuk surga, ada di dalam surga bertemu dengan keluarga. Kebalikannya, wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, diambilnya begini di belakang. Pasal payah sumur, ya selesai masuk dalam neraka. Terus apa mereka? Karena fi ahli masrur. Dulu tuh di muka bumi itu senang banget. Sabtu Ahad apalagi kemarin Jumat Libur udah berangkat kan ke Cikampek sono macet-macetan. Jalan-jalan mampir di Purwakarta makan sate Maranggi ya. Tahu aja sih Ustaz, jalan-jalan Ustaznya soalnya. Ini kan terus mampir Ciganea apa itu Bu Haji gitu kan, goreng ayam kampung Bu Haji Ciganea, aduh ini enak banget. Cuma saya sekarang kalau boleh yang begitu-begituan dulu katanya. Tapi kemarin diajak makan sama teman nasi kebuli, makan aja. Sambil ada ngeri-ngeri dikit ya. Nah, betapa indahnya kalau nanti kita kumpul di surga bersama keluarga. Dan Allah sudah mengatakan begitu kan, al-akhlaq yang menimbang adun, yang bersahabat berteman hari ini di dunia berteman, tapi nanti hari di akhirat mereka akan jadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Jadi kita landasi kebersamaan kita takwa. Tadi saya agak bergetar melihat berbarisnya bapak-bapak sampai ke belakang penuh ruangan ini, walaupun agak jarak gitu kan, tapi saya merasa gimana ya, ketika kita ketemu lagi kayak begini, ngobrol-ngobrol lagi kan, mereka itu apa di atas sofa-sofa bersandar apa ya Allah, ditambah lagi dengan berkelilingnya anak-anak kecil. Pak, kalau kita lagi ngumpul sama anak-anak lucu-lucu, ngomong ngoceh segala macam, lari-larian, ya teriak-teriak, senang rasanya. Nah di surga pun ada kenikmatan berupa yaitu alaihim wildanun mukhalladun, beredar di sekitar mereka anak-anak yang diabadikan, anak-anak terus gak pernah tua. Kalau kita punya cucu gak tua-tua bingung kita. Iya kan? Punya cucu gak tua-tua. Ya harus bernikmat. Saya cucu asalnya 4, laki-laki semua. Tanggal 19 Jumat bulan lalu, tanggal 19 Maret, lahir cucu yang kelima, alhamdulillah perempuan. 5 sih cucu. Nah, jadi kembali bahwa syarat sholat minimal pertama hati hadir, kedua pahami apa yang dibaca, ketiga lakukan dengan tumakninah, jangan tergesa-gesa. 3 itu minimal.
Tapi syarat yang lain, waduh berat banget Pak Bu. Kayaknya kita kemana-mana harus pakai kacamata kuda Pak, karena pandangan kita harus dijaga. Ya sekarang masih yang namanya ibu-ibu ataupun gadis-gadis gitu kan pakai masker. Ibu-ibu yang biasa pakai jilbab langsung aja pakai cadar, udah selesai Bu. Gak usah ribut-ribut sekarang mah. Apakah cadar sunnah apa gimana? Gak usah, pakai aja cadar. Kenapa? Untuk corona, udah. Kan akhirnya sebagian ataupun hal yang akan menggoda laki-laki dan akan mengganggu keusuhan sholatnya, wajah wanita itu ditutup, nggak kelihatan, cuma matanya doang. Atau kalau mau kayak orang Arab gitu kan, wanita-wanita merdeka di Arab itu supaya wajahnya nggak kelihatan, ketutup semua, cuman dia kepalanya di pas matanya itu masih ada kayak benang-benang dirajut gitu, jadi kelihatan keluar. Makanya jangan ketipu sama tukang sulap, ditutup matanya pakai kain hitam. Emang kenapa? Kalau kain hitam juga mata kita keluar kelihatan banget ibu itu. Oh jauh banget ya tukang sulap, bohong. Ya kan? Jadi melihat keluar dia jelas, tapi terlihat dari luar nggak kelihatan. Insya Allah sebagian hal yang akan menggoda laki-laki saat sholat adalah ketika kaum wanita itu tidak bercampur baur bebas dan tidak terbuka wajahnya, karena yang akan tampak kecantikan ataupun kejelekannya adalah pada wajah. Makanya Ustaz saya dulu bilang, kalau kamu melihat apa yang indah pada wanita lain, kamu kembali kepada istrimu. Begitu. Ada hakim menyelesaikan perkara seorang wanita, kemudian si hakim tertarik sama wanita tadi, sidang diskor atau pau bertidur pergi ke istrinya, menggauli istrinya, jadi udah tenang, udah nyaman, terusin sidangnya. Daripada nanti gara-gara melihat kecantikan yang berperkara gitu kan, hukumnya kagak adil, masuk neraka dia. Udah skor hak sidangnya, akan datang 1 atau 2 jam berikutnya, udah menyelesaikan hasratnya pada istrinya, balik lagi untuk sidang melanjutkan. Itu jadi jaga mata, jaga telinga dari perkataan yang tidak baik, ya, jaga juga omongan dari omongan yang tidak benar, yang gibah apa segala macam, itu kan. Kemudian jaga pergaulan, karena Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan, janganlah Anda berteman kecuali dengan orang mukmin, wala yaqwa ta'amaka illa taqi, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Makanya kebiasaan ngasih makan konsumsi pada kuliah subuh atau pada hari Jumat jangan sampai kendor, karena Nabi pun mengatakan, dan jangan memakan makanan Anda kecuali orang bertakwa. Di mana sih orang bertakwa? Di masjid. Kan ketika khutbah Jumat juga, bapak-bapak sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita pada Allah. Kan bertakwa tuh orang. Pulang dari masjid, pas keluar ada orang bagi-bagi nasi kotak. Ada 2 nasi atau bagi-bagi makanan di masjid itu, intinya ada 2, yaitu 1, kalau yang dapat atau terima itu orang miskin, jatuhnya sedekah. Kalau yang dapatnya yang di situ yang menerima adalah orang yang berkecukupan, jatuhnya hadiah. Jangan ditulisin khusus orang miskin, kayak miskin. Jangan makan barang-barang udah, yang miskin namanya sedekah bagi dia, yang kaya namanya hadiah buat dia. Nah, gitu kan, kebiasaan itu dijaga. Insya Allah akan jadi berkah dan akan berbuah kejamahan yang pokok dan kuat, insya Allah ya. Nah, jadi diantara penyebab khususnya sholat, di samping yang tadi itu yang saya sebutkan adalah aklul halal, memakan makanan yang halal. Ya, dalam gimana? Aduh, ngeri banget. Kullu lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fanaru aula bihi, maka api neraka lebih pantas untuk memakannya. Makanya kita harus punya sifat waraun.
Waro itu pinter jaga diri dari hal-hal yang mungkin di situ tercampuri perkara yang subhat. Cerita yang waro itu Abu Bakar ya. Abu Bakar punya hamba sahaya. Kalau belum merdekakan, nah merdekakan itu ada beberapa kemungkinan. Kalau uangnya banyak itu ada dimerdekakan hamba sahaya yang ada udah selesai, nggak pengaruh kepada kondisi keuangan dan income. Tapi ketika tidak punya yang lain kecuali hamba saya yang berusaha, hasilnya ya buat majikan. Makanya yang masih menjadi statusnya hamba saya jangan diberikan warisan kepadanya, karena warisan tidak akan sampai kepadanya, tapi akan sampai kepada majikannya. Dirinya milik majikan kok, itu hukum sudah jelas. Ya gitu. Nah, si hamba saya itu suka bekerja, pulang kerja dapat upah. Kalau makanan langsung, kalau makanan ataupun hal yang dibawa itu tanya dulu, kamu ngapain tadi? Kalau dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu hamba saya kerjanya halal, dimakan. Satu kali langsung dimakan itu. Hamba saya bingung. Oleh Tuhan, biasanya Anda tanya dulu, itu Anda dari mana terdapat makanan? Anda biasa tanya begitu. Emang makanan tadi dari mana? Takah hantu katanya. Aku pura-pura jadi dukun. Padahal hulwanul kahin, bayaran dukun. Saya suka iseng nonton itu tuh video siapa Ujang Bustomi gitu kan, terus apa gitu kan yang berantem sama dukun. Coba ini bener apa enggak ya gitu kan. Saya juga nggak punya ilmu begituan. Baca Fatihah bisa dorong dukun, bisa ambruk. Baca salawat dukun didorong begitu kejauhan bisa ngomong kan gitu kan. Apakah ilmunya syar'i tidak bertentangan dengan syariat atau bagaimana ya? Kalau saya pengalaman meruqyah, saya katakan saya siap mati melawan Anda wahai jin dan dukun Anda. Takut dia. Kekuatanku dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kau bersyahadat, ada yang mau, ada yang kagak. Kalau itu ada cerita lucu tadi. Kan di masuknya jin itu kan ketemu orang bisa 5, bisa 6, bisa 10, bisa 7. Katanya satu diruqyah keluar, yang kedua diruqyah keluar, yang ketiga diruqyah keluar, terus sampai ke 9. Yang ke 10 susah banget keluar. Tiba-tiba yang 9 balik lagi. Ngapain kalian balik lagi? Ustaz, no, yang 10 itu budak bujinnya. Kakak kedengaran baca Fatihahnya jadi mau keluar katanya. Jin budak di ruqyah kalau keluar katanya. Ada. Nah, jadi kalau kita kuat iman kita, kekuatan apapun nggak ada yang bisa menandingi karena ada kekuatan Allah bersama kita. Ini ya. Jadi upah dukun akhirnya Abu Bakar bukan dukun itu, takahan itu pura-pura jadi dukun. Bisa meramal ini, meramal itu, segala macam, ada bisikan dari jinnya. Hanya Abu Bakar mencolok mulutnya dan dikeluarkan semua yang tadi dimakan, dimuntahkan kembali. Itu namanya wow, bisa menjaga diri. Wajah main hantem, ya kan? Yang main hantem, penting mah wah kayaknya enak nih gitu kan. Minuman apapun hantem aja terus. Bir bintang gitu kan pakai label halal, lucu ya. Yang halal label halal, ya, ternyata labelnya label palsu. Kita kan gampang di kopi ya label halal. Makanya hati-hati kita walaupun ada label halal, kayaknya agak ragu juga kita kan gitu. Nah, kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru. Makanlah dari apa-apa yang baik-baik. Marzaqnakum yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepadanya beribadah. Makanya Ibnu Qayyim memberikan rukun syukur 3. Pertama, akui dalam hati. Syukur itu adalah i'tiraf, mengaku dalam hati kita. Nikmat itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapkan dalam lisan.
Ini air segini dibikin 12 kali tegukan gitu. Bismillah pas mau minum, selesai alhamdulillah. Bismillah lagi, alhamdulillah. Berapa pahala nih? Ada satu botol ini. Washkurulah. Kita mensyukurnya yang gede-gede doang. Padahal man yashkuril qalil, siapa yang mampu mensyukuri yang kecil, maka dia akan bisa mensyukuri yang besar. Bukan yang besar doang, yang kecil dilupakan. Man yashkurin nas, siapa yang bersyukur kepada manusia, dia pun hakikatnya atau berterima kasih kepada orang, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Walaupun kalau kita berbuat akan disebut ikhlas, kalau apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Insan ayat 9 ya. Umpamanya bapak ibu yang punya rezeki pagi ini nyiapin makanan untuk 40 atau 50 porsi. Dalam hati mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami, keluarga kami ngasih makan jamaah liwajhillah, hanya ingin atau minta keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ma nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak berharap udah ngirim makanan, tiba-tiba ada ngirim makanan di 10 rumah, ngirim makanan ke rumah ibu itu. Kami nggak punya harapan untuk dibalas. Wala syukur, juga tidak perlu ada ucapan terima kasih. Ada ibu tukang ngasih makanan ke anak yatim. Udah sekian kali ngasih makanan, waktu bocah kalau boleh terima kasih ya mau gue lah. Ikhlas apa enggak itu ngasih makanan? Kalau ikhlas itu nggak nunggu ucapan terima kasih. Kalaupun ada ucapan terima kasih ya mungkin wajar itu, tapi tidak nunggu, tidak berharap untuk ada ucapan terima kasih, apalagi ada balasan. Makanya tuh pakai itu kalau mau hajatan itu niatnya. Innama nut'imukum liwajhillah, kami nyiapin hidangan buat para tamu, para undangan karena Allah. Ma nuridu minkum jazaa'an, kami enggak berharap balasan, amplop enggak usah. Enggak usah pakai amplop. Dengan datangnya juga dimakan tuh makanan walimah, berkah buat seperti yang punya rumah, kan keren banget. Kita mau dan hitung-hitungan dicatat lagi. Kalau nanti habis hajatan catat Bapak Edi sekian, nanti Bapak Edinya nikahin saya balas sekian juga. Kan gitu sekarang, kayak tukar tambah. Mungkin ditambah kan patah kagak gitu kan dikurangi. Itu ada gitu kan. Boleh kan? Ya nggak masalah. Asal jangan memberatkan. Jadi ikhlas itu begitu. Nah, syukur itu kedua ucapan alhamdulillah. Rukun yang ketiga itu yang paling penting. Makanya katakan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepadanya atau hanya kepadanya beribadah. Artinya pergunakan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk atau sesuai dengan kehendak Allah. Allah ngasih rezeki dan kenikmatan pada kita itu untuk apa? Ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah itu. Jadi ibadah kita tiap waktu, ibadah kita tiap bulan Ramadan, ibadah kita bagi yang mampu untuk berumroh, berhaji, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Gak masalah Bapak tiap bulan umroh, kalau dibuka visanya sekarang kan belum, masih ada corona kali ya, tiap bulan. Cuman kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun kan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Coba ya Allah geserkan dah barang setahun lagi baru saya mati, aku akan bersedekah. Kok tidak aku akan sholat, aku akan baca Quran, aku akan baca Quran, aku akan sholat. Enggak gitu, tapi aku akan sedekah. Karena sedekah dampaknya luar biasa. Umroh tiap bulan berangkat, padahal di samping rumahnya ada madrasah yang mau roboh. Kira-kira bagusan mana?
umroh sendiri pahalanya buat dia, atau infakkan ke madrasah tersebut untuk dibangun, kan lebih manfaat untuk bangun madrasah tersebut supaya anak-anak cucu kita bisa belajar agama di situ. Jadi pantas orang itu akan lebih menyesal ketika mau atau sakaratul maut, dan kalau dikasih waktu balik lagi akan bersedekah. Makanya itu sedekah kita kapanpun itu. Sedikit aja nih, ini saya punya program, mungkin nanti bisa diterjemahkan oleh pengurus. Program ini program sedekah, tapi justru sekaligus menghilangkan atau menghindari tindakan mubadir di rumah kita. Karena saya banyak yang ibu-ibu jujur, saya tanya, Bu, di rumah masih ada makanan? Bukan Ustaz Aceh mau mampir dia minta makan, bukan. Makanan biasa kemarin ada Pak Ustaz, diangetin. Iya Pak Ustaz sayang kalau nggak diangetin. Itu tempe udah 4 kali diangetin nggak habis-habis. Terus gimana caranya? Masaklah masakan biasa, jangan tambah anggaran. Kemudian 1 porsi atau 2 porsi sisihkan buat berbuka di masjid. Itu programnya. Sisanya pasti tetap cukup. Karena Nabi punya konsep yang sebenarnya harus kita praktekkan. Ta'amul wahid yakfi lisain. Makanan 1 orang cukup buat berdua. Beli dah. Mana udah yang suka jualan nasi padang. Belilah 1 bungkus nasi padang, makan berdua cukup, dua-duanya kenyang. Rasain. Makanan untuk bertiga, berdua cukup buat bertiga. Yang makanan buat bertiga cukup buat 4 orang dan selanjutnya. Makanya kalau 1 cukup berdua, berarti kan bisa belikan. Makanya kalau kita ngadain hajatan, Bu, undangan 500 undangan, bikin makanan untuk 300 porsi. Bingung kan? Terus gimana? Sebenarnya makanan kondangan itu banyaknya di mana? Di tempat cucian tuh, buang-buang. Rendang baru digigit 1 kali gigitan gitu kan, nggak enak, buang. Padahal kan ambil dikit, coba makan rendang sampai habis, masih belum kenyang, ambil sama ayam, gitu kan? Ambil sama itunya, sama segala macam sama uratnya, ada apa, gitu kan? Udah kenyang, udah selesai, berpulang. Tapi bersih. Makanya kalau makan kita itu supaya menjadi berkah sampai betul-betul habis, sampai tetes terakhir dari mangkok itu kalau kuah sop, gitu. Bingung, kok ibu udah gemuk banget? Iya Pak Ustaz, biasa ngabisin bekas anak, sisa anak makan. Ternyata berkahnya sama ibu, anaknya tetap kurus. Karena berkahnya sama ibu dimakan ya. Nah itu konsep saya. Jadi gini, bahwa di masjid itu tidak dijadwal tanggal 1 keluarga Bapak Anu nyiapin sekian puluh buat di masjid, tanggal 2 saya Bapak Anu, tanggal 30 Bapak Anu meninggal masih hidup, keburu meninggal gimana? Bukan aku takutin, tapi kalau 1 hari 1 porsi atau 2 porsi ke masjid, ada 10 ibu, kalau masing-masing 2 porsi udah 20 porsi di masjid. Kan beda Pak Ustaz, kalau di masjid itu harus sama menunya. Lah kita ciptakan kagak sama. Selera kita beda-beda. Selera kita hari ini mungkin kebayang gitu, jengkol, ikan asin sama terasi, sayur asam. Sebelah lagi sayur sop sama tempe goreng yang panas-panas. Sebelah sono ada sayur lodeh sama udang tongkol tuh kan enak banget tuh makannya, jadi lapar juga nih ngomongin makanan. Jadi selera berbeda-beda, nggak apa-apa. Nah itu konsep saya udah ngomong bertahun-tahun gitu kan, supaya ada gambaran bahwa puasa itu bukan nambah anggaran, puasa itu adalah nambah sedekah. Masakan kita jangan ada yang terbuang. Kenapa? Saya itu kasihan kalau bapak atau ibu nanti pergi haji gitu kan, pas melontar jumroh, Allahu Akbar gitu kan niatnya melontar setan itu, tiba-tiba batu balik lagi, setan sama setan jangan saling timpung. Ya iya, kita kan sebagai setan, innal mubadirina kan kepada syayatin, bahwa yang suka membuang-buang harta, membadirkan harta itu temannya setan, kan takutnya begitu. Itu program saya. Jadi bisa kita ibu-ibu koordinir namanya. Ada berapa orang, 10 orang, Bu kita siapkan sama-sama yuk di masjid awal kita 1 porsi saja 1 orang tiap hari datang. Terserah mau pakai nasi kotak kayak apa-apa terserah. Mana ada kayak
kita ngomong pakai dison. Ada harga kayak buat plastik yang buat catering itu ada harga berapa? Kata beliau 12.000, ada 18.000. Kalau pokoknya jadi inventaris masjid namanya itu udah adanya. Kalau ada ibu-ibu yang punya 10 orang, 20 orang mau melakukan cara begitu buat di masjid yang dekat dengan rumahnya, saya akan berikan alat makannya, tempat makannya. Beliau juga akan menyumbang katanya kalau ada yang begitu. Jadi indah banget gitu. Jadi kita tidak perlu nambah anggaran, masakan seperti biasa aja. Kalau kita sehari hanya 50.000, udah segitu, nggak ditambahin. Nah, yang pada potensi berlebih itu yang kita sisihkan, tapi masih hangat ataupun masih baru masakan. Itu program saya, karena Nabi mengatakan ta'amul wahid yakfili fil isnain. Makanan buat satu orang cukup buat berdua, daripada kita buang-buang makanan. Itu ya, itu bukan saya. Dan kalaupun di jadwal bagus, kalau memang masih ada umur. Tapi kan mendingan amalan yang Allah paling cinta itu kan inna ahabal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang dawam walaupun sedikit. Itu ya. Kemudian inna maharrama alaikumul maitah. Sesungguhnya yang Allah haramkan dari kalian bangkai. Apa bangkai? Binatang ternak halal, hakikatnya itu binatang, tapi matinya bukan karena disembelih, disebutlah bangkai. Ini juga harus hati-hati. Kalau nanti kita kurban, jangan sampai sapi masih menggelepar-gelepar, kepalanya dipotong lepas, kakinya 4 dipotong lepas, badannya masih meronta-ronta. Itu jangan. Khawatir tuh yang terlepas duluan dari badan sapi yang masih hidup dikatakan maitah, bangkai. Ya, ada sapi lewat di jalan kereta, ketabrak kereta, satu pahanya lepas. Woi, kita bikin sop dulu gitu kan. Paha itu, bangkai itu karena sapinya masih hidup. Itu mah dikubur aja udah, dibuang. Sapinya terus dipotong gitu kan, terus matinya karena disembelih. Yang terlepas itu bangkai. Wadam, darahnya masfuhan pada surat Al-An'am ya, daman masfuhan, darah yang memancar dari leher binatang yang disembelih. Sudah ada tuh, kalau saya kan tukang ke pasar juga ya, jangan aneh ya kalau ketemu saya di pasar. Bener, karena dulu juga orang merasa aneh. Jadi kok ada nabi, ada rasul, atau ngaku nabi, ngaku rasul, ya kuluna ta'am, yang sunnah fil aswaq, suka makan dan suka berjalan di pasar, suka makan bahasa kasarnya, suka BAB, tapi bahasa Quran kan bahasa halus. Suka ke pasar, ya suka jalan-jalan di tempat yang kotor, karena pasar itu kotor. Makanya kita kalau masuk pasar berdoa, ya kan? Berdoa apa namanya? Berlindung kepada Allah lah dari kejahatan-kejahatan yang ada di pasar itu kan gitu. Kemudian merasa aneh kalau ada Rasul yang suka datang ke pasar. Nah, kita merasa apa? Karena dalam keluarga Islam itu, ibu mah di rumah aja diem. Nanti kulkas pas kosong, bapak yang ke pasar beli bawang, beli cabai, beli apa, langsung masukin ke kulkas untuk 1 minggu. Ibu tinggal masak, udah enak. Dan tidak akan termasuk wanita berzina, karena dia kalau ke pasar aja dandannya kayak mau kondangan. Bahaya tuh Bu ya, jangan begitu. Daman masbuhan. Ada kalau pasar ke pasar, ada yang biasa yang non muslim dah. Bang, tolong darahnya ditampung, masukin ke dalam plastik. Darah ayam yang dipotong haram kata kita. Karena darah itu membawa bibit-bibit penyakit. Makanya kenapa dokter ngambil darah kita? Apa penyakit kita? Saya diambil namanya apa ya? Gitu. Takut saya punya penyakit tipes. Diambil darah, kemudian ukurannya kalau tipes itu 4 ke atas, sama namanya, saya lupa istilahnya di kedokteran. Saya cuma 2, alhamdulillah saya tidak tipes gitu kan. Bayarnya cuma ngambil darah, mana sakit kan ngambil darah, bayarnya 354.000. Terus saya di USG, saya takut ketemu bayi aja dan perut saya ya. Di USG 2 kali, di Bandung sekali, kemudian saya baru tahu di Bojong Sari ada satu rumah sakit Brawijaya, ya elit banget itu rumah sakit. Benar. Kan kalau ada ke dokter anak, bocah tempat main, ada kafenya juga di bawah, ada tempat makan jajanan, enak banget itu.
Yang sakit kalau langsung sembuh belum pakai dokter, sembuh duluan ya. Saya 2 SG, mulai ginjal, ya, prostat segala macam termasuk empedu gitu kan. Bayarnya lumayan 1.205.000. Waduh, ya Allah. Ya kan gituan mah kalau bisa PJS. Ada asuransi umum kayak perusahaan itu kan, ada asuransi yang kayak yang teman-teman tawarin gitu kan, bisa tuh asuransi pribadi. Tapi kalau BPJS saya terima di situ ya. Biasa ya. Itu darah itu penyakit, makanya haramkan. Walahmul khinzir, daging babi. Kalau usah kan dagingnya yang haram, tulangnya makalah. Saya jadi ingat cerita datang ketemu Pak Arjo yang punya UPI itu. MUI datang ke sini, kita perlihatkan alat saring air kita itu pakai apa, terbuat dari apa? Dari tulang-tulang sapi. Murah, mahal harganya dibandingkan dengan tulang-tulang babi. Mungkin yang curang MUI pergi ganti dengan tulang babi. Makanya kan dipercaya kepada UPI ya, produk-produk Muslim, supaya Muslim perusahaannya terus maju. Ya, alhamdulillah. Tanya kalau operasi udah buka, saya udah mau beli ini, saya perlu mobil. Mau ke Bogor, harusnya mau ke Bogor jam 8 acaranya sana. Agak jauh soalnya Bogornya, naik ke dari Cikampek naik ke arah Gunung Bunder. Ya, lumayan. Nah, daging babi, dan itu saya suka, termasuk ibu almarhumah ketua LPOM MUI. Beliau juga mengatakan saya ragu makan daging makan jange ya, kulit kerupuk kulit, karena kita nggak tahu, nggak ada merek, nggak ada terdaftar di Departemen Kesehatan ataupun di Dinas Kesehatan, nggak ada label halal, dijual bebas begitu. Pertanyaannya, itu kulit apa? Gitu. Kalau saya punya teman jualan gitu, dia beli mentahannya dari Pak Haji, katanya disetor di pasar minggu, digoreng sendiri, dikemas sendiri, dijual, udah dikemas itu dijual. Ya kalau jalurnya jelas dari mana itu kulit yang kering yang untuk digorengnya itu mungkin lebih tenang. Tapi kalau dijual secara bebas kita nggak tahu. Karena belum ada cerita kulit babi dijadiin sepatu. Ada cerita mah kulit sapi baru menjadi sepatu, datang ke Sukareja Garut. Ayo ajak saya kalau mau, bahasa beliin saja jaket satu, apa kayak gitu. Ya, celanitan saja katanya. Terus sama udah ada yang disembelih bukan karena Allah, supaya bangunan kuat, motong kembok gitu kan. Terus darahnya dicipratin ke pojokan rumah, udah ditanam di sushi tertentu, jangan dimakan. Tapi paman itu roga-roga bin wala adil para isman alaihi. Barang siapa yang terpaksanya dalam rangka yang positif, bukan bapak mau kemana, mau ke Thailand, mau kemana ke Thailandnya, mau main-main di pantai Pattaya yang telanjang bulat semua orang di situ katanya. Ya Allah ya Rabbana, niatnya dia jelek banget. Pas kehabisan bekal, ada juga sop babi itu, boleh apa kagak boleh itu mana yang maksiat. Tapi orang berangkat umroh mau ibadah, kehabisan bekal, ada makanan haram, silahkan makan seperlunya. Jangan makan di situ bekal buat 3 hari. Jangan. Keterlaluan namanya ya. Gak ada dosa. Bukan jadi halal. Diizinkan sama Allah dalam keadaan terpaksa, bukan dalam rangka memusuhi pemerintah yang sah, pemerintah yang muslim gitu kan. Bukan juga dalam rangka berbuat dosa. Kita dibolehkan, kata Imam Syafi'i ya, dibolehkan untuk mengkonsumsi barang-barang hal yang dilarang. Makanya dari sini bahwa nyawa kita, ruh kita titipan Allah, jangan diabaikan. Aku memakan makanan sampai mati pun nggak apa-apa, itu dosa itu. Ketika makanan nggak ada yang halal, yang ada yang haram, itu jangan sampai kita melantarkan jiwa kita. Makanya bunuh diri dosanya kan dosa besar. Alhamdulillah ya. Itu mungkin ayat 172, 173 di surat Al-Baqarah pada pagi hari ini. Dan ini mau nanya, ini nanti Ramadan tetap jalan itu boleh subuhnya? Ya kan? Nanti kita, ada belum berubah kan? Takutnya kayak di salah satu masjid
Saya udah jadwalin pokoknya di pekan kesekian kuliah subuh hari Sabtu di Masjid Anu. Kata berikutnya tunggu-tunggu ada konfirmasi. Ternyata ya kalau kuliah subuh Ramadan diganti ustaznya semua, bukan yang rutin gitu kan. Habis Ramadan baru rutin lagi ustaz yang sebelumnya rutin di situ. Kalau memang nanti di Ramadan di pekan awal ahad pertama saya juga dijadwalin, ya saya akan catat jadi jadwal di sini gitu. Kalau nggak ada perubahan ya. Baik, untuk sementara sekian dulu. Mohon izin dan selamat menunaikan ibadah saum ya. Tinggal berapa hari. Semoga kita diberikan umur sehat ya. Bisa ibadah dengan baik. Perbanyak kita bersedekah. Karena ternyata orang banyak menyesal gara-gara tiba-tiba aja yang tiba. Belum bisa berbuat baik yang banyak. Dan kalau bisa ditambahin umur dia akan bersedekah. Dan sedekah itu yang terbaik adalah saat kita sehat, saat kita pelit karena banyak kebutuhan, ya kan? Saat kita pengen kaya dan takut miskin, itu sedekah terbaik. Tapi kalau kita menjelang aja baru, ya sedekah buat si Anu, padahal si Anu tuh waktu anaknya SD butuh duit, bukan sekarang, ya udah sarjana, udah kerja, ya kan? Baru sedekah keinget ibu itu waktu itu meminta duit kepada kita, pada kita lagi banyak duit. Nah, teman lagi pelit, banyak kebutuhan juga, kan ngasih. Pas sakaratul maut baru bilang kasih ibu Anu, kata si ibu, gue udah kaya, ngapain dulu yang butuh mah. Nah, jadi sebaik-baik sedekah saat kita sahih, dia sehat, saat kita pelit, saat kita ingin kaya, saat kita takut miskin ya. Baik, untuk sementara sekian dulu, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian